Halo semua, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Christina Angelika, NIM 825220077. Saya Jessica Widodo dengan NIM 8250064. Saya Ferencio Vanda dengan NIM 825220067. Kami ingin mempresentasikan aplikasi sistem manajemen laundry untuk proyek UAS, Praktikum Analysis and Design of Information System. Kami akan membuat koneksi antara Microsoft SQL Server dengan aplikasi laundry yang kami buat. Jadi pertama-tama kami akan membuat database di SQL Server 2019. Caranya, pertama kita koneksi server name-nya dengan laptop kita, kemudian connect. Terus untuk pembuatan database-nya, pilih database, klik kanan, klik new database, terus masukkan database name yang ingin kita buat. Karena kami sudah membuat database dengan nama System Laundry. Kemudian klik OK, kemudian add. Ya, dan ini kita cancel karena kita sudah membuat database-nya tadi. Kemudian, untuk pembuatan table, klik table, kemudian klik kanan, new table, kemudian masukkan kolom name dan data type-nya. Table yang sudah kami buat itu ada ada data customer, data pesan, dan data tarif. Untuk data customer itu isinya bisa dilihat. Ada customer ID sebagai primary key, kemudian untuk data pesan, itu ada pesan ID sebagai primary key, kemudian yang terakhir itu ada data tarif, itu tarif ID sebagai primary key-nya. Kemudian kami akan melakukan koneksi ke Visual Studio 2022. Kemudian itu di server Explorer, ada data connection, klik kanan, itu add connection. Diklik add connection-nya, kemudian di situ tuh server name-nya bisa diisi sesuai dengan server name yang kita masukkan tadi di SQL-nya. Kemudian kita klik OK kalau sudah, tapi ini kita cancel. Terus hasilnya nanti bakal bisa seperti yang kita lihat di presentasi kami. Berikutnya, kami akan mempresentasikan program yang kami buat. Pada saat program dijalankan, di sini akan menampilkan kita ingin login sebagai customer atau admin. Kita akan coba login sebagai customer terlebih dahulu. Untuk melakukan login, kita perlu melakukan register. Dan pada form register ini kita dapat mengisinya dengan bebas. Pada form register ini, koneksi ke database yang paling pertama digunakan. Di sini terlihat banyak sekali tulisan CMD. Apa itu CMD? Untuk itu, kita lihat modul 2 yang isinya mendeklarasikan ketiga komponen ini yang akan sering digunakan untuk koneksi ke database pada form yang lain. Dan di sini kita memakai komen untuk insert data. Semua data customer akan masuk ke dalam tabel data yang bernama data customer. Setelah melakukan register, kita akan memasukkan username dan password. Dan telah kita buat sebelumnya. Kurang lebih, form login juga menggunakan command SQL. Bedanya di sini, kita memakai select untuk memvalidasi username dan password. Kalau sesuai dengan database, login akan menampilkan message box, login berhasil.
Sedangkan jika gagal, akan menampilkan message box, username atau password salah, dan text box-nya akan dibuat clear. Berikutnya akan muncul form home, layanan About Us yang memakai tab page, dan kita disambut oleh hello, kemudian ini ada nama pelanggan, ini bukan username-nya, ini adalah nama yang di-input oleh pelanggan di registrasi tadi. Ini juga menggunakan database, yaitu bagian form 2 ini. Nah, ini nanti akan dipanggil kembali. Kemudian kita langsung saja ke halaman layanan. Nah, layanan ini dibagi menjadi dua, yaitu delivery dan self-pickup. Self-pickup sendiri dibagi menjadi tiga lagi, yaitu kiloan, satuan, dan dry clean. Nah, kurang lebih sama saja untuk delivery. Kita coba untuk layanan laundry kiloan terlebih dahulu. Di laundry kiloan punya banyak sekali punya banyak sekali box dan juga combo box yang bisa diisi oleh pelanggan supaya laundryannya ini bisa diproses. Untuk laundry kiloan ini juga menggunakan database, bisa kita lihat di sini. Kemudian juga dia menyimpan berbagai inputan ke dalam variabel-variabel dan juga menggunakan komen dan diinsert ke tabel namanya data underscore pesan sesuai dengan atribut-atribut yang dimiliki oleh data pesan. Kemudian setelah itu akan ditampilkan form 6 yang merupakan stroke. Ini kemudian lanjut ke button one click. Ini adalah button untuk reset. Begitu pelanggan tekan reset, maka semua tabel, semua text box dan juga combo box akan dibuat bersih dan bisa diisi kembali. Kemudian di form 5, itu kita punya fungsi muncul jenis layanan. Gunanya itu tuh untuk memanggil data jenis layanan ketika nama kategorinya itu kiloan. Combo box 1 itu bakal diisi dengan data indeks kedua dari tabel data tarif, yaitu jenis layanan. Kemudian, ketika combo box sudah dipilih, text box 2 akan menampilkan harganya sesuai jenis layanannya. Harganya itu disimpan di atribut harga normal. Kemudian, yang terakhir itu untuk menghitung total. Jadi, di sini kita coba input nama customer, kemudian alamat lengkap, nomor telepon, dan combo box itu, nah ini tipe layanannya. Kemudian akan langsung tampil harga, kemudian kita add beratnya, terus combo box kecepatan pengerjaan. Nah, nanti total harganya akan langsung tampil. Jenis pembayarannya bisa dipilih, kemudian submit. Kemudian akan muncul struknya yang menggunakan modul. Semua ini bisa dipanggil karena tercatat di modul ini. Sisa dipanggil aja. Nah, kemudian kita close. Kita coba lagi, selain kiloan juga ada satuan. Sama seperti tadi, kita bisa masukkan nama, alamat, nomor telepon yang bisa saja berbeda sekali dengan apa yang diregistrasikan. Ini juga bedakan jenis pakaiannya karena dia mengambil dari database. Di mana kalau sekarang nama layanannya adalah, nama kategorinya adalah satuan. Nah, untuk pemesanan kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan coba login sebagai admin. Sekarang dari sisi admin. Loginnya menggunakan database juga dan caranya kurang lebih sama dengan login customer. Bedanya di sini, cuma boleh username dan password punya admin yang bisa berhasil login. Pada sisi admin, admin bisa melihat data dari customer yang telah melakukan registrasi. Selain itu juga melihat data pemesanan yang telah diinput customer dan juga data tarif yang menjadi acuan pemesanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih.